Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan terus menguatkan setiap kehidupan kita, sekaligus akan menegur setiap kehidupan kita. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Imamat pasalnya yang ke-26, di ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua, dan Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Dan firman Tuhan renungan pada saat ini, saya memberikan judul blessing atau berkat. Di dalam setiap kehidupan kita, ya pastinya setiap manusia menginginkan berkat, merindukan berkat dari Tuhan. Baik itu kesehatan, baik itu kelimpahan, damai sejahtera, keluarga yang bahagia, dan atau mungkin masa depan yang terjamin dari Allah. Namun pertanyaan penting dalam setiap kehidupan kita, bagaimana caranya kita mengalami semuanya itu? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan semua yang menjadi berkat dalam kehidupan kita? Di dalam Imamat pasal yang ke-26 ini berbicara langsung bagi setiap kehidupan kita, bagaimana pasal ini adalah pasal penutup dari bagian hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel. Dan di sini Allah tidak hanya memberi hukuman ya bagi bangsa Israel, tetapi ada konsekuensi ya yang harus ditaati oleh bangsa Israel agar mereka tidak kembali melanggarnya. Dan ada dua bagian dasar ya di dalam pasal ini, bagaimana mereka akan diberikan berkat bagi setiap orang yang taat, lalu juga ada hukuman bagi setiap orang-orang yang tidak mau taat di hadapan Allah. Artinya Allah ingin setiap umatnya ini tahu bahwa pilihan setiap umat-umatnya itu menentukan bagaimana masa depan mereka. Dan Allah tidak pernah memaksa, tetapi Allah menegaskan bahwa ketaatan itu membawa berkat dan ketidaktaatan itu membawa kutuk. Ya, kita tahu bersama bagaimana Allah memberikan free will, hak bebas untuk setiap kehidupan kita, untuk kita dapat memilih setiap jalan-jalan mana yang harus kita pilih. Tetapi kalau kita mengikuti perkataan Roh Kudus, kita mengikuti setiap arahan dari Tuhan, kita pasti yakin dan percaya bahwa setiap rencana kita itu ada di tangannya Tuhan dan semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang mendatangkan kecelakaan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat ada 3 pelajaran penting bagi setiap kehidupan kita agar kita bisa mengerti pentingnya ketaatan di dalam perjalanan iman kita. Yang pertama, ketaatan membuka pintu berkat Allah. Di dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima di sana dikatakan bagaimana Tuhan berkata, jika umat hidup menurut ketetapannya, maka Dia akan memberikan hujan tepat pada waktunya dan tanah memberi hasilnya dan setiap umat akan hidup secara berkecukupan. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa kunci dari ketaatan itu adalah membuka berkat bagi setiap orang yang taat kepada Tuhan. Berkat yang dijanjikan oleh Allah itu bukan hanya berkat rohani, tetapi juga ada jasmani ya, seperti yang dikatakan yaitu hasil tanah ya, panen, dan juga kecukupan hidup bagi masa depan. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana saat kita taat, berarti hati kita bebas dari rasa bersalah, dan itulah yang menjadi sumber damai sejahtera dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Ketika di dunia yang penuh kekhawatiran, dunia yang penuh ketakutan ini, kalau orang yang mau taat
di hadapan Allah, orang yang mau tunduk pada otoritas Allah dan tetap tenang, maka kita bisa terus memegang setiap pengharapan-pengharapan yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, dan Tuhan tahu bahwa Tuhan akan berperang bagi setiap kehidupan umat-umatnya. Dikatakan dalam Ulangan pasal 28 di ayat yang ke-1 sampai yang kedua, di sana dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kita mau lihat ya bagaimana ternyata ketaatan itu membuka berkat bagi setiap orang yang mau terus percaya kepadanya. Lalu yang kedua, ketaatan itu membawa damai sejahtera. Di ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 di sana dikatakan bagaimana Allah berjanji untuk memberikan damai bagi setiap negeri yang mau percaya, yang mau terus berharap kepadanya. Bagaimana di ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 di sana dikatakan tidak ada binatang buas, pedang musuh tidak akan melewati negeri, bahkan bila ada musuh, umat Tuhan akan menang. Di sini artinya bagaimana ketaatan itu membuat kita aman, membuat kita damai, membuat kita tenang. Damai sejahtera di sini bukan sekedar tidak adanya masalah, bukan sekedar tidak adanya badai hidup dalam kehidupan kita, tetapi rasa aman yang Allah berikan untuk menjaga kita sehingga kita dapat melewati setiap proses, melewati setiap masalah-masalah itu dan berakhir dengan kemenangan di dalam Tuhan. Bahkan jumlah yang kecil ya bisa mengalahkan musuh yang besar karena Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir Bapak Ibu ketika kita menghadapi satu masalah dan masalah itu mungkin dapat membuat kita khawatir, membuat kita takut. Jangan pernah lupakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Ya, dikatakan di dalam Filipi pasal yang ke-4 di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kehidupan kita seutuhnya milik Tuhan. Jadi kalau kita merasa khawatir, kita merasa takut, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena dialah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ketaatan itu mendatangkan penyertaan Allah. Di ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, di sana dijelaskan bagaimana Tuhan berjanji, aku akan menempatkan kemahku di tengah-tengahmu, aku akan berjalan di tengah-tengahmu, menjadi Allahmu, dan kamu menjadi umatku. Inilah puncak berkat, yaitu hadirat Allah itu sendiri. Ketika berkat terbesar itu bukanlah materi, tetapi Allah tinggal di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Allah hadir, maka setiap perlindungan, setiap pertolongan dan penyertaannya itu akan nyata bagi setiap umat-umatnya. Ketika mungkin kita merasa bahwa kita tidak selalu bisa merasakan berkat yang berlimpah-limpah atau kita mempunyai standar dalam hal kekayaan, tetapi ingat bahwa penyertaan Allah itulah yang kita punya di dalam setiap kehidupan kita. Penyertaan Allah memberikan kita kekuatan dalam menghadapi tantangan, mungkin sakit penyakit, kesulitan dalam ekonomi, atau mungkin dalam pergumulan pribadi. Jadi jangan hanya kita mencari tangan Tuhan ya atau berkatnya, tetapi mari kita mau mencari wajah Allah, mencari hadirat Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang kita perlukan Bapak Ibu. Dunia yang akhir-akhir ini semakin jahat, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, tetapi Allah hadir sendiri dalam kehidupan kita untuk memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan di dalam hati kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, di sana dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama
dengan Dia. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat belajar bersama-sama, mengingatkan kita bahwa hidup diberkati dan disertai Allah itu hanya bisa dialami melalui ketaatan. Tuhan tidak hanya ingin memberi berkat secara materi, tetapi juga damai sejahtera dan hadiratnya terus melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Namun bila kita memilih untuk memberontak ya, maka kita akan menutup diri dari semua berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mari kita mau mulai taat dalam hal-hal kecil. Mungkin bisa melalui doa pribadi, kita memberi orang yang membutuhkan, melayani orang-orang, jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang di sekitar kita. Karena tidak hanya kita melayani Tuhan, tetapi kita juga harus melayani sesama kita. Lalu yang kedua, jangan kita kompromi terhadap dosa, karena itulah yang membuat kita menutup berkat itu sendiri dalam kehidupan kita. Dan mari kita mau mengutamakan hadirat Allah, tidak hanya mengejar hal-hal duniawi, tidak hanya mengejar berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, ketaatan itu bukan sebuah beban, tetapi jalan menuju hidup yang penuh berkat dan damai sejahtera. Dan kita mau terus mengingat bahwa kita mau terus mencari yang memberi berkat, bukan hanya berkatnya saja. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk kami mau hidup taat atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang terus takut akan Tuhan, kami mau tunduk atas otoritas Tuhan, menjadi pribadi yang terus taat dan setia di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang membimbing kami, sehingga kami dapat mengikuti setiap ketetapan-ketetapan-Mu. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang tidak khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu, menyerahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.